Chen Ping memandang Ningzi yang telah melarikan diri, dan dia sering menarik napas lega. Jika pertarungan terus berlanjut, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Oke, lari saja. Kalau kamu terus bertarung, bagaimana tubuhku bisa menahannya? Chen Ping memelototi Raja Iblis Awan Merah. Orang ini hanya tahu cara bertarung dan bahkan tidak mempertimbangkan apakah dia mampu menanggungnya. Kalian, cepat dan tingkatkan kekuatan fisikmu. Jika tidak, cepat temukan semua tulangku dan biarkan aku memulihkan tubuh fisikku. Aku akan tercekik di lautan kesadaranmu. Tidak apa-apa memiliki teman, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping terdiam beberapa saat. Orang ini berada di lautan kesadarannya sendiri. Jiwa yang tersisa berani memasuki lautan kesadarannya sendiri. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Chen Ping mulai bergegas ke kota Zujia. Kota Zujia, ini hanyalah kota kecil dengan hanya 10.000 penduduk, dan kotanya tidak terlalu kuat. Zhu Yuanji, gubernur kota Zujia, hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dia masih dianggap sebagai master di wilayah timur. Kekuatan keseluruhan biksu di wilayah timur lebih lemah dibandingkan 4 wilayah lainnya. Ini juga karena wilayah timur sangat luas dan berpenduduk jarang. Selain itu, wilayah timur diblokir oleh Laut Hitam dan Laut Mati di kedua sisinya, jadi jika biksu dari wilayah timur ingin berkomunikasi dengan beberapa wilayah lain, selain susunan teleportasi, mereka hanya dapat menggunakan perahu spiritual atau kapal udara. Ini adalah metode transportasi yang membutuhkan koin atau sumber daya spiritual dalam jumlah besar, sehingga kekuatan para biksu di wilayah timur relatif rendah, dan kebanyakan dari mereka belum pernah bepergian ke tempat lain. Saat ini, di halaman terbesar di pusat kota Zujia, Zhu Yuanji memandang Zhu Qingxiu di depannya dengan air mata kebahagiaan. Dia mengira putrinya sudah mati, tetapi dia tidak ingin muncul di hadapannya. Putriku yang baik, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku melihatmu. Kamu akhirnya sampai di rumah. Setelah Sekte Wanjian dihancurkan, tahukah kamu betapa khawatirnya ayahmu terhadapmu? Jika kamu menemui kesulitan di masa depan, ingatlah untuk pulang. Apapun yang terjadi, ayahmu akan menjadi pendukung kuatmu. Zhu Yuanji menangis dengan sedihnya, matanya penuh sakit hati. Putriku pasti sangat menderita dan sangat menderita selama bertahun-tahun di luar. Ayah, Aku benar-benar tidak ingin melibatkan Zhu Jiazhen, jadi aku tidak pernah berani pulang. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah membuat ayahku sedih lagi. Zhu Qingxiu juga mulai menangis. Ketika Zhu Qingyue melihat ini, matanya merah. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Tuan, Qi Heng dari kota Qijia ada di sini. Dia telah menerima kabar bahwa wanita kedua telah kembali. Saat ini, Paman Liu datang dan berkata, begitu dia mendengar bahwa Qi Heng akan datang, alis Zhu Qingyue berkerut erat, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Zhu Yuanji juga mengerutkan kening. Jika dia tidak dipaksa melakukan apapun, dia tidak akan mempermalukan putrinya. Ayah, Xiao Yue akan menikah dengan Na Qi Heng. Bukankah bunga ini menempel di kotoran sapi? Belum lagi Qi Heng sangat jelek, dan dia juga binatang buas. Bahkan ketika saya berada di Sekte Wanjian, saya mendengarnya. Qi Heng memperkosa wanita dan menganiaya anak-anak. Itu bukan manusia. Biarpun demi keuntungan, aku tidak bisa membiarkan adikku mengorbankannya. Zhu Qing kultivasi bertanya pada Zhu Yuanji. Setelah mendengar ini, Zhu Yuanji hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Hei, apa yang bisa saya lakukan? Ketika Sekte Wanjian berjaya, Anda masih dapat mendukung Zhu Jiazhen kami di Sekte Wanjian. Tapi sekarang Sekte Wanjian telah dihancurkan, ada orang-orang di kota Qijia yang mendukung kita, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius kota Zujia kita. Jika aku tidak setuju untuk menikahkan adikmu,
Aku khawatir tidak satu pun dari 10.000 orang keluarga Zhu kita yang akan hidup. Zhu Yuanji juga memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Sebagai kepala menteri kota, tentu saja dia harus mempertimbangkan semua orang di kota Zujia. Dia tidak bisa membahayakan seluruh kota Zujia demi putrinya. Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, Zhu Qingxiu mengertakkan gigi dan berkata, "Ayah, saya akan bertemu Zhu Heng. Sekarang setelah saya kembali, saya tidak perlu takut dengan orang-orang di kota Qijia. Nona, Anda tidak boleh impulsif. Qi Heng sekarang telah menerobos ke alam Mahayana, dan dia baru saja menerobos. Ada orang-orang di kota Qijia yang melindunginya, dan kekuatan orang-orang di kota Qijia telah meningkat pesat. Tubuhmu awalnya terluka, kamu harus istirahat yang baik." Melihat ini, Paman Liu segera membujuk Zhu Qingxiu. "Kakak, jangan khawatirkan urusanku. Ini hidupku, tapi kamu tidak perlu khawatir. Jika kota Qijia pada akhirnya terlalu banyak menindas orang, aku tidak akan berkompromi. Sebenarnya, kali ini aku kabur dari rumah dan bertemu Pangeran Dinasti Xiao di wilayah barat, dan kami berdua jatuh cinta. Jika aku benar-benar dalam bahaya, aku yakin Pangeran Xiao tidak akan mengabaikannya." Zhu Qingyue takut Zhu Qingxiu akan terluka karena urusannya sendiri, jadi dia buru-buru berkata, Apakah kamu kenal Pangeran Dinasti Xiao? Apakah kamu masih jatuh cinta?" Zhu Yuanji memandang Zhu Qingyue dengan tidak percaya. Paman Liu di samping berkata, "Tuan, meskipun wanita muda kedua jatuh cinta dengan Pangeran Dinasti Xiao, Kaisar Xiao tidak setuju. Ketika saya menemukan wanita muda kedua, dia akan diusir dari Xiao dinasti." Ketika Zhu Yuanji mendengar ini, ekspresi kegembiraannya tiba-tiba turun. "Paman Liu, bukankah Tuan Chen mengatakan bahwa Kaisar Xiao telah setuju sekarang, dan saudara Feng juga mencariku kemana-mana?" Zhu Qingyue berkata dengan cepat. "Nona kedua, itu hanya pernyataan sepihak Tuan Chen. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Sebaiknya kita membujuk Qi Heng pergi dulu. Jika orang ini tetap tinggal di kota Zujia kita, itu akan merepotkan. Saya tidak tahu seberapa besar bencana yang akan dialami gadis-gadis muda dan istri-istri muda di kota Zujia saat itu," kata Paman Liu. "Ya, ayo kita tipu Zhu Heng dulu," kata Zhu Yuanji. "Kakak, kamu tidak boleh keluar, aku akan menangani masalah ini sendiri." Zhu Qingyue memperingatkan Zhu Qingxiu, lalu mengikuti Paman Liu dan ayahnya keluar. Ketika dia datang ke aula, Qi Heng sedang duduk di aula, diikuti oleh 2 kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan. Terlebih lagi, Qi Heng sendiri terus-menerus memancarkan aura samar, aura alam Mahayana. Ini jelas hanya untuk pamer, dan juga untuk menambah penindasan pada keluarga Zhu. Ketika Qi Heng melihat Zhu Qingyue, matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera berdiri dan berkata dengan senyum cabul, "Yue, aku akhirnya bertemu denganmu. Tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu begitu lama? Jika aku tidak begitu merindukanmu, aku mungkin akan menjadi lebih kuat sekarang. Sayangnya, aku baru saja menerobos ke alam Mahayana." Saat mengucapkan 3 kata alam Mahayana, Qi Heng sengaja menaikkan volumenya. Zhu Qingyue hanya menatap Qi Heng dengan dingin dan mengabaikannya sama sekali. Ketika Zhu Yuanji melihat ini, dia tersenyum, berjalan ke arah Qi Heng dan berkata, "Guru Qi, selamat atas terobosan Anda ke alam Mahayana. Anda benar-benar pahlawan di antara manusia. Tidak banyak alam Mahayana di seluruh dunia kita. Wilayah Timur." Zhu Yuanji baru saja menyanjung Qi Heng. Dia ingin membuat orang ini bahagia terlebih dahulu, jika tidak, jika dia benar-benar marah, tidak ada seorang pun di kota Zujia yang bisa mengendalikannya. Benar saja, setelah mendengarkan perkataan Zhu Yuanji, Qi Heng menunjukkan senyuman dan berkata, "Paman Zhu, terima kasih atas pujiannya. Setelah aku menikahi Yue, kita akan menjadi satu keluarga. Jika ada yang berani menindas Zujia Zhen, aku, Qi Heng, akankah tidak ada yang setuju?"
Tuan Qi, Xiao Yue baru saja kembali ke rumah. Saya ingin membiarkan dia tenang selama beberapa hari dan kemudian membicarakan urusan Anda. Zhu Yuanji ingin menunda sebentar.